Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan judul RBL yaitu konversi energi angin menjadi energi listrik dengan generator sederhana. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fauzan Ihsan Ardian, teknik biomedis dengan NIM 1234335. Saya Alia Wardani dari program studi teknik biomedis dengan NIM 123430031. Saya Ahmad Faiz Hatifsyah dari Prodi Teknik Sistem Energi dengan NIM 1233423. Saya Olivia Anastasia Marbun dari program studi teknik biomedis dengan NIM 123430030. Saya Jordi Dustiawan dari program studi teknik biomedis dengan NIM 123430027. Saya Alifa Aura Putri Dasopang dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 123430032. Hukum Faraday menyatakan bahwa arus listrik dapat dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang melalui suatu kawat. Hukum Faraday dibagi menjadi hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Bunyi hukum Faraday 1 adalah massa zat yang dihasilkan pada elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir. Hukum Faraday 1 dinyatakan dengan rumus W sama dengan E dikali I dikali T per F. Bunyi hukum Faraday 2 adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Hukum Faraday 2 dinyatakan dengan rumus W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Hukum Lenz adalah prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa arus induksi yang dihasilkan dalam suatu rangkaian oleh perubahan medan magnet akan selalu menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan medan magnet yang menyebabkannya, sebagai respon untuk mempertahankan keseimbangan. Prinsip dasar hukum Faraday adalah bahwa perubahan medan magnet yang melintasi sebuah kawat konduktor akan menginduksi timbulnya arus listrik dalam kawat tersebut. Ini berarti, jika medan magnet di sekitar kawat berubah, akan ada arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut. Prinsip dasar hukum Lenz adalah bahwa arah arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan fluks magnetik akan berlawanan dengan perubahan fluks magnetik tersebut, sehingga arus induksi akan berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya agar tetap konstan. Cara membuat konversi energi angin menjadi energi listrik dengan generator sederhana. Alat dan bahan yang digunakan: kawat 10 meter, magnet 2 buah, kardus, lempengan kaleng, besi bulat panjang, gunting, lem tembak, tang, dan gergaji besi. Pertama, siapkan kardus yang nantinya akan dicetak berbagai bentuk. Kemudian, buatlah kardus menjadi bentuk gulungan berlubang. Setelah itu, potong bagian botol yang berbentuk bulat yang kemudian dilapisi oleh kardus. Lalu, buat kardus berbentuk lingkaran yang tengahnya dicetak lingkaran menggunakan gulungan kardus. Kemudian, potong mengikuti pola yang sudah dibuat. Setelah itu, masukkan gulungan kardus ke lubang kardus lingkaran dan direkatkan menggunakan lem tembak. Lalu, lem salah satu bagian botol yang dilapisi kardus dan ditempelkan dengan kardus berbentuk lingkaran. Kemudian, paskan kedua kardus yang sudah dibuat. Selanjutnya, buat pola baling-baling kipas dan dicetak menjadi 3 bagian. Setelah itu, tempelkan baling-baling ke tumpukan kardus lingkaran yang akan dijadikan baling-baling kipas. Pertama kita potong besi panjangnya, kemudian potong kardus kecil berbentuk persegi panjang sebagai tempat kawat tembaganya. Dan di sini lagi memotong kaleng
kaleng besi. Nah, di sini kaleng besinya dipotong jadi kecil-kecil ini. Nah, ini kardus tadi ditempelin ke besi panjang tadi, dilem menggunakan lem tembak. Menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kemudian kita lilitkan kawat tembaganya pada kardus tersebut. Nah, dililitnya nggak asal lilit ya, harus ada perhitungannya. Nah, sini hasil jadinya. Nah, kemudian kami membuat untuk istilahnya casing untuk generatornya inilah. Nah, pas sepertinya. Oke, selanjutnya di sini kami mengelem bagian towernya untuk sebagai turbinnya itu. Nah, ini hasil jadinya. Nah, di selanjutnya kami memasang baling-balingnya ke generatornya. Langkah selanjutnya yaitu merekatkan 4 stik es krim yang sudah dibuat berbentuk kotak. Kemudian rekatkan juga 2 kotak stik es krim sebagai atap. Lalu lem bagian bawah generator sederhana dan direkatkan di samping miniatur rumah. Setelah itu, letakkan juga dudukan yang nantinya untuk lampu. Cara kerja dari alat kami yaitu semakin besar baling-baling berputar, maka akan semakin besar juga energi listrik yang dihasilkan oleh energi angin tersebut. Prinsip pada alat ini yaitu pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan. Energi mekanik yang diberikan generator dan dinamo diubah ke dalam bentuk energi gerak rotasi. Hal itu menyebabkan GGL induksi dihasilkan secara terus-menerus dengan pola yang berulang secara periodik. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan energi angin yang mendorong bilah-bilah kincir. Ketika bilah kincir berputar, poros kincir akan berputar dan menggerakkan generator listrik yang terhubung pada poros kincir. Generator listrik tersebut akan menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan berbagai keperluan. Kemudian, kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan adalah: pertama, kita dapat menghasilkan energi listrik hanya dengan menggunakan energi angin dengan menerapkan prinsip hukum Faraday dan Lenz. Yang kedua, energi listrik yang dihasilkan sangat bergantung dari energi angin yang didapatkan. Yang ketiga, arus listrik dapat dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang melalui suatu kawat, sehingga kawat sangat berperan penting pada proses pembuatan dinamo. Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat yang kami buat adalah: kelebihan pertama, bahan yang digunakan murah dan mudah ditemukan. Kedua, dapat menghasilkan listrik hanya dengan energi angin. Kekurangannya, pertama, lampu tidak dapat hidup terlalu lama. Yang kedua, energi angin yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik cukup besar. Baiklah, sekian video dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.